Bagi Anda yang minat, yang ingin pesan mobil Daihatsu Rocky, silahkan Anda telepon saya di nomor yang ada di bawah ini. Silahkan DM di Instagram saya yang ada di bawah ini. Oke guys, ini adalah mobil Daihatsu Rocky yang tipe R turbo CVT ADS ya, tapi belum menggunakan ASA, belum ada sistem keamanan ASA ya. Sekarang kita lihat ini, kalau seandainya kunci ini kita dari jauh bisa kita buka. Tutupnya bagaimana? Nah, tutupnya di sini ya. Ini tutup, ini buka. Atau kalau kunci ini di kantong, tidak perlu dikeluarin, langsung sentuh. Kita tutup dulu ini ya. Ya, kita masukin di kantong atau di tas. Nanti sampai di pintu kita pegang, langsung terbuka ya. Langsung kita buka. Oke. Sekarang mari kita pelajari sistem yang ada di speedometer ini ya. Kunci ini cukup kita letakkan di dashboard, atau kalau ada di dalam tas, di dalam kantong Anda, tidak perlu dikeluarin ya. Jadi langsung kita, setelah itu start stop engine-nya nyala, baru kita pencet start stop engine-nya ya. Ya, tampilannya seperti ini. Tampilannya langsung seperti ini ya. Oke, kita lihat ini untuk speedometernya. Dan speedometer ini bisa kita ganti. Cara gantinya, kita lihat tombol ini ya. Tombol yang ini, enter. Itu ada kecerahan layar. Misalnya kalau malam kita redupkan biar nak silau, baru kita pencet bawahnya ini. Nah, itu waktu dan tanggal. Baru kita ke bawahnya lagi ya, pencet yang ini. Jadi yang di bawah itu ke bawahin desain. Nah, nanti setelah didesain itu baru kita enter ya, ini. Iya. Kita mau pilih yang mana? Kita mau pilih di 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 pilihan ini ya. Ada 4 pilihan tema untuk speedometer. Jadi kita tinggal kebawain ini. Ya, seperti itu. Atau kita kebawain model yang ini atau model yang ini. Ya. Oke, sekarang coba kita ke atas. Ini yang tadi ya. Yang tadi. Kalau kita mau ke tipe yang 2, yang di bawahnya ini. Ya. Setelah itu kita pencet enter. Maka model speedometernya akan berubah seperti ini. Jadi tergantung selera kita ya. Misalnya kita mau yang ketiga, kita pencet ini dulu, kita kembalikan. Oke. Setelah itu ini desain ya. Desainnya itu sudah pindah di yang, kalau yang tipe yang pertama dia di tengah, kalau ini sudah pindah di samping. Jadi kita langsung pencet ini. Ya, ini. Ya, berubah dia. Kita pilih yang ketiga misalnya. Coba ya, kita pilih yang ketiga, kita ke bawahin. Nah, baru kita pencet yang enter ini. Ya. Ini akan berubah. Oke, begitu seterusnya ya. Tergantung selera Anda. Pencet lagi desain. Baru kita pilih yang paling bawah, yang 4. Baru kita pencet lagi enter ini. Ya. Oke, itu sesuai selera Anda ya. Tapi menurut selera saya pakai yang paling atas. Ya. Ini yang saya suka.
Ya, tergantung masing-masing ini ya, masing-masing individu. Ada yang suka yang model yang bulat, ada yang suka ini namanya 3 dimensi ya, speedometer 3 dimensi. Ini ada trip B. Untuk ngatur trip kita tinggal ngatur di sini. Misalnya kita mau ganti tripnya ya, perhatikan yang itu, kita pencet ini trip ya, itu ke odometer sudah 314 km perjalanan. Trip A ya, baru trip B ya. Misalnya trip A tadi kita mau nolkan, misalnya kita dari arah kota A ke kota B, misalnya dari Balikpapan ke Samarinda, kita ingin tahu Samarinda berapa kilometer, kita tinggal pencet lagi tripnya agak lama, baru dia menjadi 0 ya, seperti itu ya. Begitu juga dengan trip B yang tadi. Oke, selain desain ya, ini desain ya, kita arahkan coba ke pengaturan kecerahan layar ya. Kita pencet ini, perhatikan ya, itu akan berubah. Kita naikkan ke atas, waktu dan tanggal. Ini untuk kecerahan layar, baru kita pencet yang enter. Nah, kita tinggal mau ini, kalau atas itu agak cerah, kalau malam biar nggak silau agak diturunin. Oke, setelah itu balik lagi. Nah, waktu dan tanggal itu untuk ngatur waktu dan tanggal, misalnya sekarang tanggal berapa, tepat atau tidak ya, jam juga jam berapa, kita harus atur manual seperti ini. Oke, baru kita kembali lagi di sini ya, ini ya. Nah, setelah itu baru desain ini yang tadi, baru ada pengaturan layar, baru ada alarm, informasi, set informasi hari. Misalnya kita ada tanggal berapa, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya, tanggal berapa kita ada servis atau ada urusan, bisa kita set di sini. Oke, coba kita balik lagi. Dan ini untuk pengaturan kendaraan. Pengaturan kendaraan kita enter ya. Untuk buka kunci, fungsi pintu terkait kecepatan kendaraan. Jadi maksud itu fungsi kunci pintu terkait kecepatan kendaraan. Kalau kendaraan dalam keadaan cepat, walaupun kita lupa kunci pintunya, pintu akan terkunci secara otomatis. Baru yang kedua, fungsi kunci pintu terkait posisi persneling. Begitu persneling kita masukkan ke D, akan terkunci otomatis, seperti itu ya. Fungsi buka kunci pintu terkait posisi persneling. Begitu kita masukkan persneling P ya, ini akan kunci akan terbuka otomatis. Tapi ini kita posisikan di off ya, karena belum kita pakai juga. Oke, baru ya sama untuk cruisernya kita atur di sini ya, ke atas ke atas ke atas, ke bawah ya. Untuk off atau on kita di enter. Oke, kita balik lagi ya. Wiper, untuk wiper coba kita lihat setelan wiper ada di sini ya. Nah, intermittent wiper terkait kecepatan kendaraan. Intermittent wiper terkait persneling mundur. Maksudnya itu kalau persneling mundur itu begitu kita mundur dalam keadaan hujan, wiper akan bergerak secara otomatis. Begitu juga dalam keadaan on. Maksudnya kecepatan kendaraan itu wiper akan menyesuaikan. Ya, oke. Coba kita kembali lagi. Sinyal belok. Nah, sinyal belok itu maksudnya fungsi kedip 3 kali on. Kalau ada sinyal belok, dia akan berkedip 3 kali. Maksudnya itu bunyi 3 kali, itu menandakan ke kita bahwa itu belok ya. Oke. Sekarang
ini sudah dilengkapi dengan asah ya. Jadi ini bisa ngerem sendiri. Kalau ada tembok di depan, kita injak gas. Kita mau injak rem, kita lupa injak rem, tapi malah kita injak gas, maka mobil akan melaju. Tapi kalau sistem ini, walaupun kita injak gas, tidak akan berfungsi karena ada tembok di depan. Sekarang mari kita coba ya. Wih, sorry guys. Ternyata ini tipe yang belum ada sistem keselamatan ASA ya. Masih tipe R ADS yang biasa. Kalau ada keselamatan, kita tinggal lihat di sini ada alat untuk pendeteksi di sini. Tapi ini tidak ada. Untung saya belum coba, hampir nabrak di situ. Ya, oke. Selain itu, coba kita balik lagi. Ya, pengaturan perawatan. Nah, ini pengaturan perawatan, pengaturan waktu perawatan atau ganti oli. Set informasi. Oh, ini kalau kita mau ganti di kilometer keberapa nanti akan diingatin di sini. Jadi kita tidak boleh gantung-gantung lagi kertas di sini. Jadi kita langsung reset di sini. Tanggal berapa, kilometer berapa, baru kita ganti oli kembali. Jadi 3 hari sebelum penggantian sudah diingatkan di sini. Wah, keren ya. Oke. Coba sekarang kita lihat pengaturan yang lain. Pengaturan perawatan. Ya, ini untuk perawatan oli. Pengaturan default, coba perawatan oli kita lihat. Reset setelah mengganti, aktifkan reset ya. Setelah mengganti oli kita ya gitu. Jadi biar kelihatan nanti oli diganti di kilometer keberapa untuk berikutnya. Ya, coba kita lihat lagi di default. Reset semua pengaturan, ya tidak ya. Bahasa. Nah, jadi ini bisa dipakai di negara manapun ya. Ini bahasa Inggris, ada bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, sama bahasa Thailand, sama bahasa Arab ya. Oke. Sip, mantap. Kita tinggal ngatur-ngatur di sini ya. Oke, itu aja. Ya, sekarang untuk melihat berapa kilometer per jam ada di situ ya. Dan itu ada indikator bensin juga di situ. Jadi ini sudah termasuk full digital ya. Sudah dilengkapi dengan ini audio. Sudah ada AC digital. Di sini sudah bisa ngecas, ada 2 ini ya. Untuk cas handphone ya. Di sini bisa sama ini ya. Oke. Untuk transmisi ini sudah automatic CVT, dan ini untuk Anda mau pakai manual. Oke. Itu aja dulu penjelasan saya tentang bagaimana cara kita menggunakan speedometer. Sorry, ada yang saya lupa. Ini untuk power ya. Jadi kalau kita mau pencet power ini, misalnya ini kayak kita mau pencet turbonya ini, biar tambah kekuatan. Coba lihat ya, perhatikan saya pencet ini ya, sama apa yang terjadi di speedometer. Itu ya. Ya. Perhatikan, di sini ada tulisan power. Jadi kalau kita ditanjakan atau sudah ngebut, kita mau tambah kecepatan, tambah kekuatan, kita tinggal pencet ini. Ya. Oke. Wah, keren. Dan di sini ada tombol. Ini cuma untuk berfungsi apabila untuk menstabilkan kendaraan di saat licin. Dan biasanya ada tombol ASA juga di sini untuk fitur keselamatan. Ini bisa ngerem sendiri, tapi ini tidak ada karena ini tipe yang memang belum ada ini ya, belum ada. Kita bisa lihat di sini kok, itu ada di sini alat untuk mendeteksi keadaan yang ada di depan. Oke, selain itu ya
Sama dengan tipe-tipe yang lainnya. Untuk pengaturan spion ya, untuk power window, central lock. Biasa untuk lampu juga ini sama dengan tipe lain ya. Yang membedakan hanya di sini tidak ada alat untuk deteksi yang di depan biar bisa ngerem sendiri. Oke guys, demikian penjelasan saya tentang cara pengaturan speedometer di mobil Daihatsu Roki. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan video ini juga bisa Anda share ke grup-grup media sosial ke teman-teman Anda, agar supaya teman-teman Anda juga bisa kebagian informasi terbaru dan terbaik dari kami. Apabila Anda ingin mengetahui bagaimana tipe-tipe Daihatsu Roki selanjutnya, tipe-tipe Daihatsu Roki ada berapa lagi yang saya belum jelaskan kepada Anda, silahkan Anda subscribe channel kami dan beri jempol ke atas, share juga ke grup-grup media sosial teman-teman Anda. Apabila Anda subscribe, jangan lupa tekan loncengnya agar supaya setiap kali ada video terbaru dari kami, Anda akan mendapat notifikasi di handphone Anda. Oke, terima kasih kepada seluruh konsumen setiaku di seluruh Kalimantan Timur, khususnya di kota Balikpapan dan sekitarnya. Semoga Anda diberikan rezeki, diberikan berkat, sehingga Anda bisa memperoleh mobil idaman Anda, mobil terbaru dari produk Daihatsu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Daihatsu.